FISIP Universitas Indonesia. Pagi hari ini kita akan menyelenggarakan workshop dalam agenda yang dilaksanakan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya perkenalkan saya Willy Hidayat yang akan memandu acara pagi hari ini dan memperkenalkan bahwa hari ini kita akan mengadakan workshop Aral, Action Research dan Action Learning. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Profesor Sudarsono. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Saudara Willy, teman-teman, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain yang baru berusaha untuk join dalam acara ini, kita akan melakukan workshop dijadwalkan jam 10, tapi mungkin kita bisa agak lambat dikit menunggu teman-teman. Workshop ini bertema atau berjudul Action Research, Action Learning, yang merupakan bagian dari kegiatan dalam kelompok e-Sociology of Digital Governance and Economy. Beberapa waktu yang lalu kita sudah selenggarakan workshop yang sama, dalam arti bagian dari kegiatan kelompok e-Sociology of Digital Governance and Economy. Khusus pada hari ini, kita menyelenggarakan materi Action Research, Action Learning. Kontribusi SSM-based multi-method di dalam research cluster Economy, Organization, and Society. Sebenarnya tentu kontribusi dari SSM-based multi-method ini tidak hanya dalam rangka riset cluster Economy, Organization, and Society. Ini bisa untuk seluruh cabang sosial humaniora. Berbagai tema riset sosial humaniora dapat dibantu dengan action research and action learning. Pertama, mengapa judulnya Action Research and Action Learning? Karena ini memang basisnya adalah soft system methodology. Dalam soft system methodology itu melibatkan action research, tapi juga sekaligus siklus dari action learning. Nanti kita pelajari ada 7 tahap soft system methodology yang diawali dengan identifikasi situasi yang dianggap problematis di dalam satu, apakah itu organisasi atau bahkan di dalam satu society. Nah, kemudian di situ timbul satu arah atau pertanyaan penelitian di dalam rangka menyelesaikan, memperbaiki situasi yang kita anggap sebagai problematis tadi. Dan itu melibatkan beberapa tahap 1, tahap 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, 7 itu sebenarnya adalah tahap dari satu action atas rekomendasi yang telah dibangun berdasarkan pentahapan dari 1 sampai 6. Nah, action itulah yang pada akhirnya nanti akan kembali lagi kepada situasi yang kita anggap sebagai problematis, masuk pada tahap 1 lagi, maka sebagai learning cycle. Nah, tapi dalam rangka studi atau riset sosial humaniora, termasuk dalam riset cluster Economy, Organization, and Society, itu seringkali berhenti pada tahap 6, yaitu tahap mengidentifikasi atau
saran dari langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki situasi yang kita anggap sebagai problematis tadi. Nah, jadi bisa sampai tahap 6 saja atau juga berlanjut sampai tahap 7 dan dalam dunia nyata itu nanti masuk lagi pada cycle berikutnya. Itulah sebabnya mengapa action research and action learning. Nah, pertama yang harus menjadi perhatian kita semua dalam rangka action research and action learning tadi adalah bahwa apa yang kita kenal sebagai kerangka teori yang harus kita declare sebelumnya, atau yang dalam istilahnya Peter Checkland itu should be declare in advance. Artinya apa? Di dalam rangka melakukan action research tadi untuk menyelesaikan atau memecahkan atau memperbaiki situasi yang kita anggap problematis tadi, kita harus memiliki modal yaitu kerangka teori. Oleh sebab itu penting kita menguasai berbagai kerangka teori, sosiologi terutama tentu saja, atau sosiologi organisasi dan sosiologi ekonomi dalam lingkup ekonomi, organization, dan society, itu menjadi modal yang penting. Nah, yang kedua adalah dia melibatkan action research, khususnya soft system methodology based action research, yang melibatkan 2 tahap, yaitu tahap mengenali dunia nyata dalam konteks reality, dan kemudian tahap yang kedua, dunia nyata dalam konteks actuality. Nah, ini kekhasan dari SSM Based Multi Method atau SSM Based Action Research, di mana data kita olah, kita pandang sebagai realitas sekaligus sebagai aktualitas. Dalam berbagai research juga digunakan, khususnya riset positivis itu digunakan model. Nah, di dalam action research, action learning, khususnya dalam label SSM Based Action Research, atau lebih berkembangnya lagi adalah SSM Based Multi Method, itu kita kenal juga model, tapi disebut model konseptual. Dan ini kelompok dari model epistemologi, bukan model ontologi. Nah, nanti kita juga akan ketahui pada tahap pemodelan inilah sebenarnya paralel walaupun tidak sama persis dengan apa yang disebut dengan Weberian ideal type, ya, tipe ideal Weberian, di mana data yang dikumpulkan di lapangan kita konstruksikan di dalam otak kita sebagai intellectual construct, yang merupakan satu model yang merupakan sebagai satu alat intelektual atau intellectual device yang dipakai sebagai alat bantu kita untuk mengenali dunia nyata. Nah, jadi nanti ada pentahapan, tahap 1, tahap 2, tahap realitas, masuk tahap 3 dan 4, itu tahap aktualitas atau tahap intellectual construct atau tahap Weberian ideal type, ya, atau tahap membuat model konseptual. Nah, mengapa multi method? Nanti juga akan diperkenalkan lebih detail lagi, diberikan contoh-contoh, karena sudah berkembang sangat cepat, sangat luas. SSM Based Action Research ini sekarang kombinasi dengan metode riset digital. Nah, ini sangat cocok juga dengan ISDGI tadi, Sociology of Digital Governance and Economy, di mana salah satu tulang punggungnya adalah metode riset digital. Nah, jadi kombinasi antara kerangka teori, misalnya sosiologi organisasi dan birokrasi digital, plus metode riset digital, dan kemampuan dari action research dan action learning, itu akan menghasilkan SSM Based Multi Method yang sekarang aplikasinya semakin berkembang. Salah satu di antaranya nanti adalah artikel yang sedang dalam proses, yang mudah-mudahan dapat terbit di
jurnal Springer, Systematic Practice and Action Research. Itu adalah satu contoh aplikasi action research and action learning dalam perkembangan terbaru, yaitu SSM-based multi-method. Saya kira ini pengantar dari saya. Di sini ada Ibu Nadia, ada Pak Ricardi, ada teman-teman yang mengembangkan SDGI, baik tim inti maupun tim pendukung. Dan nanti kita akan mendengarkan paparan dari Pak Didit, Dr. Muhammad Ditya, yang memberikan ilustrasi tentang aplikasi atau berbagai kemungkinan aplikasi SSM-based multi-method untuk riset sosial humaniora. Demikian saya kira pengantar dari saya. Terima kasih. Semoga memberikan inspirasi kita semua di akhir pekan dan awal semester ini. Selamat pagi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Sudarsono yang telah memberikan pengantar sekaligus membuka workshop Action Research dan Action Learning pagi hari ini. Sehingga mencerahkan kami untuk selanjutnya, kami akan memberikan paparan materi bagaimana kontribusi SSM-based multi-method dalam cluster riset yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Muhammad Ditya Priyatma Kusnanto, yang saat ini beliau sudah hadir bersama kita. Baik, Mas Didit, sudah siap Mas untuk memberikan materi kepada kita semua, Mas? Ya, Mas Willy. Ya, mungkin sebelumnya kasih, barangkali perlu foto bersama dulu. Oh iya, lengkap bisa ini ya. Willy, bisa difoto. Teman-teman kalau yang fotonya di awal ya. Dibuka ya. Ya, baik. Kan ada dokumentasi. Baik, Bapak dan Ibu, mohon berkenan membuka kameranya untuk kami dokumentasikan. Oke. Masih ada beberapa yang belum. Apa-apa saya kira. Siapa yang moto nih? Willy. Ya, Mas Willy sepertinya. Baik. Ini saya ambil langsung ya satu. Untuk Mbak Dian Marut Jati sama Mas Alexander, mohon maaf, masih belum terlihat. Yuk Lex, buka Lex. Mbak Salsa, Mbak Siti Rodia, Mas Rahmat. Wajah-wajah hari Sabtu, Mas Willy. Tahuan. Baik ya, ini saya ambil 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Willy. Sama-sama. Baik, Mas Didit selanjutnya yang akan memaparkan pengantar bagi kita semua, apa itu Action Research dan Action Learning, dan bagaimana kontribusi SSM pada Action Research dan Action Learning tersebut. Baik, Mas Didit, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Willy. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Yang saya hormati Prof. Dar, Bu Nadia, dan Pak Riki, izinkan saya pagi ini ya, saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk membagikan ya beberapa informasi terkait dengan SSM-based multi-method ya.
Jadi metode ini juga saya gunakan di tugas akhir saya untuk tingkat magister dan sudah saya terapkan juga di organisasi. Terbukti memang metode ini sangat efektif, lebih komprehensif ya untuk selain pengembangan pengetahuan juga bermanfaat bagi organisasi ya secara empirik, secara praktis ya. Jadi judul di pagi hari ini kontribusi SSM based multi-method dalam cluster research ekonomi, organization and society ya. Jadi kita fokuskan di research cluster 02. Baik, saya mulai saja. Jadi di awal mungkin kalau kita lihat di web RC02 ya. Jadi research cluster 02 ini berfokus pada kompatibilitas ya, institusional dan disharmoni ya. Jadi ada coupling, decoupling antara social embeddedness dan economy activity ya. Jadi kalau kita lihat social embeddedness ini perspektif terkait dengan keterikatan sosial ya, yang di sana itu mempengaruhi bagaimana seorang aktor dalam beraktivitas di dalam konteks ekonominya ya, seperti ikatan relasional dan ikatan emosional. Ini saya kutip dari Michel ya. Nah, sebelum ini ada juga seperti Granovetter ya, tahun 1985 yang menyatakan bahwa ada dua dikotomi masyarakat ya, over socialized dan under socialized. Jadi intinya yang salah satunya masyarakat itu dipengaruhi oleh jaringan network. Kemudian ada yang kurang dipengaruhi oleh jaringan network ya, di mana lingkungan sosial kita, jaringan sosial kita itu sangat mempengaruhi bagaimana keterikatan sosial ini bekerja. Dan itu juga akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita terhadap aktivitas ekonomi. Nah, kira-kira itu. Nah, aktivitas ekonomi sendiri banyak ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana memproduksi barang-barang dan jasa ya. Di situ ada tenaga kerja, kemudian ada manufaktur, fabrikasi, ekspor impor dan sebagainya. Nah, kalau pandangan ekonomi melihat teori-teori ekonomi itu sekedar apa ya istilahnya biasanya dari supply and demand ya. Jadi tidak ada memasukkan kultur, budaya yang mempengaruhi dan sebagainya. Nah, ini kelebihan dari sosiologi ekonomi ya yang lebih melihat bahwa aspek-aspek jaringan, aspek organisasi, aspek budaya, kemudian solidarity group itu juga mempengaruhi terhadap pilihan-pilihan aktivitas ekonomi tersebut ya. Termasuk juga di situ ada agen-agen sosial seperti agen-agen organisasi ya, seperti agen-agen pemerintahan, kemudian ada agensi dari pihak swasta yang itu juga turut mempengaruhi dinamika di dalam aktivitas ekonomi ini ya. Nah, ini selanjutnya ini kita bisa lihat ya terkait dengan aspek institusionalismenya ya, coupling decouplingnya. Jadi ada faktor ini membagi tiga area ya. Jadi ada satu tentang sosiologi organisasi, kemudian sosiologi ekonomi, dan ekonomi itu sendiri memandang institusionalisme ya. New institutionalism. Nah, kalau kita lihat dari aspek asumsi perilaku ya, bahwa penekanan di sosiologi organisasi dan ekonomi itu melihat bahwa adanya karakteristik budaya yang mempengaruhi cara membentuk lingkungan institusional. Di situ ada keyakinan, ada norma, ada ikatan jaringan. Yang di area ekonomi ini tidak dilihat ya, dia hanya melihat terkait dengan rasionalitas, kemudian peluang-peluang ya, peluang-peluang untuk mencari keuntungan ya, opportunism ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan definisi institusi ya. Jadi kalau di sosiologi organisasi dan ekonomi itu melihat bahwa mitos dan rutinitas itu bisa dirasionalisasikan yang membentuk legitimasi organisasi itu sendiri ya. Kemudian di sosiologi ekonomi juga terkait antara lembaga informal dan formal itu juga turut memfasilitasi ya, memotivasi, mengatur tindakan sosial ekonomi ini ya. Jadi tidak hanya sekedar agen-agen negara, termasuk komunitas-komunitas itu juga membangun realitas aktivitas ekonomi kita. Nah, oleh karena itu ada di Victor ini juga membagi ya, di mana mekanisme di level makro, hendaknya teman-teman itu melihat relasi ya, kaitan antara regulasi negara, mungkin bentuk
institusionalnya seperti isomorfis, koersif atau normatif, kemudian mekanisme pasar, kemudian aksi kolektif. Ini bisa dilihat ya. Kemudian di level mikro terkait dengan tindakan untuk meniru ya, mimesis ya. Kemudian menyesuaikan diri ya, atau conformity terhadap aturan-aturan yang ada misalnya. Nah, ini juga bisa dilihat di dalam kajian-kajian ini. Termasuk juga tindakan yang didorong oleh jaringan ya. Bagaimana individu itu tidak bisa lepas dari jaringan sosial di sekitarnya. Nah, ini yang menarik ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Beckers juga ya, bagaimana tahun 2005 itu mengatakan trust itu bisa muncul ya karena ada ikatan sosial, membagi berbagai tipologi masyarakat kita ya. Ini sumbernya mungkin bisa dilihat ya, jadi dari Weber, Becker, kemudian Polanyi, Homans. Nah, jadi dari sini kita bisa katakan area research cluster ini membahas terkait dengan organisasi dan ekonomi ya, di mana di dalamnya ada aktor-aktor agensi yang mengalami dinamika mungkin terkait dengan network, terkait dengan institusi, terkait dengan kebijakan dan seterusnya. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana saat ini gitu ya. Jadi ekonomi dan organisasi dalam pandemi. Bahwa ekonomi dan organisasi itu ternyata juga terus berubah. Sebelum pandemi pun kita kenal istilah disrupsi ya. Jadi ada perubahan organisasi yang tadinya konvensional menuju penggunaan teknologi menjadi digital ya. Jadi di sini ada dinamika transformasi organisasi, kemudian ada transformasi network ya di publik maupun di bisnis. Itu dengan adanya pandemi ini cukup masif perubahannya. Bagaimana kita harus WFH, kemudian ada aplikasi yang harus digunakan, harus absen ya tiap hari pagi dan sore tanpa harus ke kantor, kira-kira gitu. Termasuk network organisasi non ekonomi itu juga berpengaruh ya, dan ini bisa juga dijadikan lokus penelitian ya terkait dengan RC 02 ini. Nah, sedikit pengantar terkait dengan pandemi ini, COVID ini, kita bisa lihat ya. Di tahun 2019 itu pertama kali ditemukan pergerakannya terus naik ya, turun naik dinamikanya. Nah, ini juga berdampak terhadap sektor ekonomi dan organisasi kita, di mana pembatasan-pembatasan itu dilakukan ya, sehingga masyarakat itu selalu menyesuaikan. Nah, di lingkungan formal itu organisasi mungkin bisa ini ya, istilahnya ada aktivitas ya yang bisa dilakukan seperti WFH. Sementara di lingkungan informal banyak juga masyarakat yang kemudian dia harus menyesuaikan juga, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, yang formal ya, tapi dia harus terus mencari penghasilan ya. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau juga sebagian besar mereka berpindah ke aktivitas ekonomi yang masuk ke ranah-ranah digital. Saya kira itu ya. Seperti ya e-commerce ya, di Tokopedia, Bukalapak, itu di saat-saat pandemi ini justru meraup keuntungan ya. Salah satunya juga mewadahi tadi para pelaku-pelaku ekonomi yang berada di sektor informal beradaptasi terhadap pandemi ini. Nah, kita bisa lihat beberapa kebijakan ya, pembatasan sekolah, kemudian tempat kerja, keagamaan, kemudian protokol kesehatan, ya banyak sekali yang sudah diterapkan oleh pemerintah yang kemudian memaksa kita untuk berubah ya, mempercepat arus perubahan ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, sampai saat ini pun kita juga masih berjuang dalam mengatasi pandemi ini. Jadi kalau saya bayangkan memang pandemi ini sama ya dengan revolusi industri di Prancis ya waktu itu ya. Jadi punya peluang-peluang baru ya. Dengan adanya pandemi ini, kajian-kajian ekonomi organisasi itu bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Ya, mengapa? Karena karakteristik masyarakat kita berubah dan transformasi organisasi dan ekonomi sangat terlihat ya. Bagaimana perubahannya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Apa sih yang berubah dari organisasi ya? Ini saya kutip sedikit saja.
Jadi berdasarkan temuan dari survei ini akuntan ya di 50 negara, akselerasi digital ya, transformasi digital itu masif sekali, 87%. Dengan jam kerja fleksibel juga meningkat ya, termasuk peningkatan metode jarak jauh menggunakan aplikasi seperti Zoom, Meet yang kita lakukan saat ini juga salah satu dampak dari itu ya, di mana organisasi ini berubah. Jadi tata kelola aktivitas ekonomi pun juga sama ya. Kalau misalkan kita lihat ya, bahwa virus corona ini juga ternyata mempercepat proses digitalisasi itu ya. Kalau kita lihat di statistik BPS ya, makanan, minuman, fashion, kosmetik, ini merupakan 3 kelompok barang yang terbanyak ya, yang terjual di transaksi e-commerce ya. Baik itu seperti Bukalapak dan sebagainya yang ada aplikasinya sendiri ya, atau mungkin menggunakan internet atau jaringan web blog sendiri misalnya, itu juga salah satu yang sudah di capture oleh BPS ini ya. Di mana aktivitas ekonomi kita masuk ke ranah-ranah digital ya. Jadi ini sebenarnya potensi ya bagi peneliti organisasi dan ekonomi untuk bisa menemukan sesuatu yang berbeda ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana tantangan penelitiannya ya. Organisasi dan pasar itu berubah ya, semakin digital. Semua dokumen baik itu dokumen negara, dokumen private ya, itu juga masuk ke ranah-ranah digital. Kita bisa lihat misalnya seperti kontrak atau seperti ADART ya, perusahaan itu bisa juga didapatkan di web ya dengan mudah. Kita bisa lihat terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah IPO, sudah publish ya. Termasuk dokumen negara ya, itu juga aturan perundang-undangan dan sebagainya. Semuanya diakses menggunakan digital ya. Begitu juga dengan pasar. Pasar itu seperti yang tadi saya sampaikan, pasar itu juga berubah. Mereka masuk ke ranah-ranah digital menggunakan aplikasi ya. Di situ ada akun, ada perilaku pembeli di dalamnya. Itu semuanya pasti direkam ya oleh aplikasi. Jadi aplikasi ini berubah. Meskipun memang tahapannya mengalami hibridasi. Saya katakan hibridasi ini mengapa? Karena campuran. Organisasi ini tidak sepenuhnya kemudian digital. Ada bagian-bagian yang dia itu tidak di ranah digital. Termasuk juga pasar ya. Pasar tradisional juga masih ada ya. Tapi ini mengalami hibridasi ini. Nah, oleh karena itu perlu ya tantangan penelitian ini dijawab dengan metode-metode yang hybrid juga ya. Metode yang mengkombinasikan beberapa keahlian-keahlian ya dari masing-masing metode. Nah, selanjutnya juga ini pola interaksi ya. Pola interaksi itu berubah. Masyarakat kita lebih nyaman ya kadang itu texting di WhatsApp daripada menerima telepon ya. Ini salah satu ini juga ya. Transformasi perubahan dari masyarakat. Komunikasi itu masuk ke ruang-ruang digital ya. Facebook, Instagram, WhatsApp. Menarik sekali ini untuk dikaji ya. Sehingga kebutuhan teknik baru pengumpulan itu sangat masif. Jadi karena di lapangan kita sekarang juga kadang kesulitan, apalagi di masa pandemi ini ya, kunjungan wawancara kualitatif tatap muka itu susah dilakukan. Atau mungkin berbagi angket kuesioner menggunakan kuantitatif juga repot ya, menggunakan aplikasi. Termasuk perubahan nilai pada aktor. Kerenggangan kerekatan sosial ini juga pengaruh ya, karena jaga jarak, tidak ketemu ya kan, ketemunya mungkin di ruang-ruang digital seperti Zoom ini ya, kita tidak jarang berkomunikasi intensif misalnya. Ini mempengaruhi bagaimana nilai-nilai aktor itu sendiri ya terhadap kerekatan sosial. Nah, seperti yang ini ya dikatakan di dalam buku Densin ya, Collaborative Future in Qualitative Inquiry ya, itu dia memang buku ini mengkhususkan untuk pandemi ya, bagaimana penelitian metode kualitatif di dalam pandemi ya. Jadi memang masifnya proses digitalisasi ini itu menjadi tantangan untuk peneliti ya, untuk bisa masuk ke sana. Apalagi kalau misalkan bisa istilahnya menguasai ya pengumpulan data menggunakan big data, itu sangat luar biasa potensi sekali ya.
terutama di ranah-ranah sosial humaniora, karena memang meskipun teknologi itu maju, di belakang itu adalah manusia yang mengendalikannya. Itu. Jadi memang sudah tidak bisa dihindari, ini arahnya memang ke sana, Meskipun saat ini sepertinya memang masih hybrid ya, antara organisasi dan pasar. Nah, dari mana kita dapat data-data organisasi dan pasar digital ya? Banyak sekali ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi saya bagi menjadi ada 6 kelompok ya. Seperti aturan kelembagaan ya, undang-undang itu semuanya ada di online ya. Kita bisa akses ya. Peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan perusahaan ya. Jadi anggaran dasar rumah tangga, petunjuk pelaksanaan ini bisa kita cari-cari juga ya. Kontrak ya. Terus kemudian terkait dengan pandangan aktor, ini kita bisa rekam webinar, ada webinar pidato seorang tokoh kita rekam, itu juga sudah bisa menjadi data ya. Diskusi FGD ya melalui aplikasi, kemudian arahan pimpinan kalau misalkan ada perusahaan atau sektor publik ya, itu juga bisa dijadikan data, direkam, kemudian dilakukan transkrip verbatim ya, itu bisa jadi data juga. Pidato sambutan, debat online barangkali, atau website instansi terkait itu bisa diambil semua ya, wawancara digital, angket kuesioner digital itu juga bisa dijadikan data. Terkait dengan aktivitas misalnya baik itu di sektor publik atau private, kita bisa lihat ya, banyak aplikasi pegawai itu bisa ditarik sebenarnya datanya, karena itu pasti ada log harian, historinya ada ya. Itu biasanya dijadikan sebagai penilaian juga ya. Kemudian aplikasi presensi ya, itu absen pagi pulang sore itu juga bisa dijadikan ini ya, data juga ya. Kemudian capaian kinerja, aplikasi lelang, kontrak-kontrak lelang, aplikasi pengaduan, itu banyak sekali yang mungkin kita bisa gali juga ya, di balik pengaduan itu ada permasalahan apa misalnya, atau aplikasi monitoring dan sebagainya. Itu banyak yang bisa kita gali di dalam data-data organisasi digital. Nah, termasuk aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi kita juga mengalami transformasi ya, seperti akun pembeli dan penjual, kemudian perilaku pembeli, kita bisa dapat juga kalau misalkan punya API, misalnya kita punya API, kemudian kita akses ya ke ini ya, aplikasi-aplikasi e-commerce, itu bisa kita dapatkan akun pembeli, penjual dan sebagainya, database e-commerce. Kemudian mungkin event-event ya, event-event kan kita kalau lihat di iklan-iklan itu juga banyak ya, hari tertentu itu khusus untuk belanja ya. Kenapa kok kemudian perilaku masyarakat itu mau membeli misalnya. Nah, itu bisa jadi kajian-kajian. Termasuk yang kajian selama ini juga sudah umum di sosiologi, itu kajian melalui media pemberitaan ya. Bisnis Indonesia dan seterusnya, Kompas, itu semuanya meskipun dia bentuknya cetak, tapi kita sudah bisa akses filenya ya. Akses file dalam bentuk file ya, media pemberitaan. Dan media sosial, ada Facebook, WhatsApp itu juga kita bisa capture ya, pemberitaan diskusi yang ada di dalam WhatsApp itu kita bisa analisis kira-kira seperti apa. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok ya, Snapchat itu kita bisa manfaatkan semua ya. Data-datanya itu sudah ada di ruang-ruang digital. Nah, dengan demikian riset digital ini bisa dikatakan sebagai tumpuan ya, di beberapa studi mungkin ya sangat jelas ya, riset digital ini bisa menjadi solusi ya dari terutama kondisi pandemi saat ini, kemudian perubahan organisasi yang menuju transformasi digital. Kita bisa lihat ya, banyaknya sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai ya. Jadi misalkan aplikasi terkait dengan crawling data ya. Nah, ini kita bisa lihat ada Orange ya, yang itu juga dikembangkan di metode riset digital di ESDGE ya. Kemudian ada seperti aplikasi untuk menampilkan visualisasi network ya, ada NodeXL, ada Gephi, ada aplikasi pengolahan data kualitatif ya seperti NVivo, Tableau ya kan. Kemudian ada Google Analytics, Facebook Analytics, Twitter Analytics, banyak sekali ya yang kita bisa
dapatkan di media digital ya. Ada Hotsuite yang bisa menganalisis Twitter juga. Kemudian ada Netlytic yang bisa narik data-data YouTube, ya, data-data Instagram, Facebook dan Twitter ya. Bisa kita manfaatkan ya. Jadi peluang untuk penggunaan riset digital ini sangat terbuka lebar ya. Karena memang dari banyak pengembang juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Nah, bagaimana dengan ARAL itu sendiri ya, action research dan action learning. Jadi metode SSM based multi method ya, itu salah satu bentuk adaptif dari metode SSM based action research. Ya, itu yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sudarsono, bagaimana hubungan antara ARAL ini dengan SSM. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, memang action research ini sudah lama ya, metode yang sudah lama dikenalkan oleh Kurt Lewin ya 1951 dalam bentuk spiral ya, dalam bentuk spiral. Artinya ada tindakan penelitian berbagai tahapan ya, merencanakan, kemudian melakukan tindakan, kemudian mengobservasi, kemudian mengambil refleksi dari hasil tindakan tadi, kemudian merencanakan kembali ya untuk melakukan ya gitu. Nah, pada saat ini yang akan saya sampaikan terkait dengan SSM itu berbasis action research ya, sama dengan itu. Tapi Checkland itu memang secara ontologi ya, dia melihat realitas itu dibagi menjadi dua dunia ya. Jadi real world dan actual world ya. Jadi yang real world itu yang di luar peneliti, kemudian actual world itu ada di dalam pemikiran peneliti ya. Jadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya ada 7 ya. Jadi ada dari yang pertama mendefinisikan problematika permasalahan, kemudian yang kedua mengekspresikan itu dalam bentuk risk picture. Nah, ini di tahapan real world. Kemudian tahap 3 masuk ke ranah actual world, di mana peneliti mempunyai kebebasan untuk menentukan human activity system ya. Jadi dari yang ada di real world di tahap 2 itu kemudian dipilih human activity system yang relevan untuk dibuatkan model konseptualnya di tahap 4 ya. Kemudian setelah keluar tahap model konseptual sebagai alat epistemologi tadi, dibandingkan di tahap 5 ya. Dibandingkan dengan dunia nyata. Nah, setelah itu barulah kemudian keluar rekomendasi tindakan yang itu bisa diterapkan di tahap 7. Nah, ini model konvensional Checkland ya. Tetapi secara adaptif ya, adaptif itu SSM saat ini ya, terbaru itu banyak sekali perkembangannya ya. Terutama bagaimana mengkombinasikan SSM dengan metode-metode lainnya ya. Nah, sebelum berkembang ke penggunaan kombinasi metode ini, sebenarnya ada istilah ya sebelum SSM multi method itu yang sudah lebih dulu muncul ya, menggabungkan dua metodologi. Nah, jadi dari literatur sebelumnya yang coba saya cari ya. Jadi SSM based multi metodologi itu lebih populer terlebih dahulu ya dibanding SSM based multi method ya. Jadi di sini untuk setidaknya membedakan saja ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan SSM based multi metodologi itu kalau kita lihat kita lacak ya referensi sebelumnya. Jadi dia itu menggabungkan dua metodologi yang berbeda ya, dua metodologi yang kuat. Jadi antara soft system dan hard system. Jadi soft itu yang dia lebih interpretatif, ya kan, lebih ke proses organisasi, permasalahan organisasi lebih di prosesnya, sementara di hard system itu dia lebih tampak ya, lebih positifis ya, itu lebih tampak. Nah, dia menggabungkan dua paradigma itu. Jadi antara soft system dan hard system, dua metodologi yang berjalan bersama sehingga menjadi multi metodologi. Nah, kali ini yang ingin coba saya bagikan itu terkait dengan SSM based multi method, di mana metodologinya masih menggunakan pandangan ontologi dari SSM, di mana realitas itu tetap dibagi menjadi dua,
real world dan actual world. Sementara posisi metode itu membantu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca Mingers 2021 itu, metode-metode lain itu untuk memperkaya ya. Jadi sehingga kelemahan-kelemahan dari SSM yang interpretif itu bisa menjadi reliable dan lebih valid lah, begitu. Nah, saya coba juga mencari beberapa model metode-metode yang pernah digabungkan terhadap SSM ini. Ya. Jadi salah satunya adalah survei online misalnya. Survei online ini bisa digunakan, digabungkan dengan metode SSM. Kemudian literatur review itu juga bisa. Wawancara digital, diskusi virtual. Kemudian ini yang sudah pernah kita coba ya, analisis jaringan sosial ya. SNA, Social Network Analysis, kemudian analisa jaringan teks ya, Textual Network Analysis ya. Analisa kuantitatif juga sudah ada yang menggabungkan itu. Kemudian voting online, peta kognitif ya, juga pernah yang ada menggabungkan itu. Nah, mengapa dia berada di ranah real world? Karena metode-metode ini itu sebenarnya untuk ya selain menggantikan, dia juga bisa melengkapi atau memperkaya ya realitas-realitas yang ada di dunia nyata. Nah, ini bisa ditempatkan di beberapa tahapan begitu. Yang pernah kami coba itu menempatkan TNA dan SNA di tahap 5. Nah, ini kita bisa lihat ya. Fungsinya itu bisa mengganti atau melengkapi dunia nyata. Tapi bisa juga metode ini ditempatkan di tahap 1 atau di tahap 2 atau di tahap 6, tahap 7. Nah, ini menarik sekali. Sehingga dengan menggunakan SSM based multi method ini sangat potensial menemukan novelty baru. Begitu. Misalnya, kalau misalkan di tahap 1 ya, kita bisa gunakan metode-metode lain itu untuk memperkaya problematika permasalahan. Kita tahu SSM Checkland itu bagaimana menggali data, itu menggunakan data-data kualitatif, problem owner, kita lihat intervensinya bagaimana, kemudian dimensi sosial dan politiknya, wawancara mendalam, kemudian kita transformasikan problematika itu ke dalam rich picture ya. Itu kalau misalkan kita gabungkan dengan metode kualitatif misalnya, atau kita gabungkan dengan SNA misalnya, itu barangkali bisa sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Karena memang metode ini fungsinya juga akan disesuaikan lagi. Apakah memang permasalahan-permasalahan yang coba kita angkat itu sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi ini ditempatkan di situ ya. Metode SSM ini bisa ditempatkan untuk memperkaya. Jadi makin kompleksitas permasalahan itu semakin muncul ya bahwa wah ini memang betul-betul rumit ya dan cocok menggunakan SSM. Atau bisa juga ditempatkan di tahap 2 ya. Jadi dalam mengekspresikan menggunakan rich picture. Ini bisa diperkaya juga oleh metode-metode yang lain. Bahkan bisa jadi saya punya bayangan dalam kajian-kajian media sosial misalnya, media-media sosial. Kita bisa menggantikan rich picture ini dengan jaringan SNA media sosial. Ini menarik sekali, ini belum ada. Jadi rich picture yang tadinya itu dibangun dari realitas nyata ya. Realitas nyata kita hasilkan data dari interpretif ya. Terus kemudian kita analisis intervensi sosial, politik. Kita gantikan dengan kajian media sosial ya. Social network analysis itu juga bisa terlihat. Karena dengan SNA itu kita bisa lihat jaringan nodes-nodes siapa yang kuat, siapa yang mempengaruhi, ya kan? Siapa yang dalam konteks between centrality. Nah itu bisa jadi novelty baru ya. Ganti. Ini sesuatu yang baru. Termasuk memposisikan metode ini di tahap 5 ya. Kita bisa membandingkan realitas dunia nyata ini di tahap 5 bisa menggantikan realitas dunia nyata kalau memang metode yang lain ya. Ini secara holistik itu bisa menggambarkan atau melengkapi pun bisa gitu. Karena kalau kita lihat dari tahapan Checkland di tahap 5 ini kita kembali ke lapangan, kita cari problem owner, kita konfirmasi lagi, kita wawancara lagi gitu ya untuk membuktikan bahwa model konseptual yang sudah kita punya ini sesuai ya, untuk bisa dikaji, untuk bisa dibandingkan. Nah itu kalau Checkland seperti itu. Tapi kita juga bisa gunakan metode-metode lain
Itu untuk membandingkan itu. Nah, metode lain ini juga bisa kita tempatkan setelah tahap 6 ya, atau di tahap 6 sebagai refleksi dari tindakan yang telah kita putuskan. Misalkan kita pakai SSM, kita sampai pada tahap 6 kita punya beberapa action yang harus dilakukan ya. Jadi dari action-action itu kita bisa bandingkan dengan metode-metode lain, gitu. Untuk sekaligus ini memperkuat apakah action yang sudah kita rumuskan itu layak, ya kan, atau diinginkan. Nah ini bisa juga ya kan, feasible and desirable ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan ke sana. Atau kita bisa tempatkan dia perbandingannya di tahap 7 ya. Kalau misalkan kita punya project 3 tahunan berjalan ya, kita akan melakukan action learning ya. Jadi satu tahapan sampai ke tahap 7 kita mau mengevaluasi ini. Kira-kira evaluasi ini menggunakan apa? Kita bisa menggunakan metode-metode lainnya ya, untuk membuktikan apakah penerapan yang sudah kita rumuskan ini sudah sesuai atau tidak. Gitu. Kita akan lakukan lagi tahapan berikutnya, gitu. Dan bisa juga di tahap 7 ini kita akan menemukan permasalahan-permasalahan baru yang relevan, yang bisa dikaji lebih lanjut. Nah, ini menarik. Jadi kita bisa posisikan metode-metode ini untuk memperkuat dan memperkaya. Itu sekaligus semakin reliable dan semakin valid. Itu yang dikatakan oleh Mingers ya 2021. Nah, sementara sesuai dengan ontologi Checkline ya. Jadi tahap 3 dan tahap 4 itu tetap berada di dalam ranah peneliti ya. Di mana dunia aktual itu peneliti yang mempunyai ya, dengan bekal tadi yang disampaikan oleh Prof. Sudarsono, teori, kemudian berbekal data yang ada di lapangan, logika berpikir, itu kita memilih human activity system yang relevan, kemudian kita buatkan model konseptual, ideal type. Mirip ya dengan ideal type. Nah, jadi itu ya kira-kira. Jadi memang soft system methodology based multi-method ini sangat relevan. Jadi kalau kita lihat bagaimana organisasi ini kemudian berubah di era pandemi, termasuk aktivitas ekonomi juga berubah di era pandemi, masuk ke ranah-ranah digital. Jadi kita tidak perlu bingung untuk bagaimana menangkapnya. Kita bisa gunakan riset digital itu untuk memperkaya SSM yang kita jalankan, sehingga hasil penelitian itu akan semakin robust ya, semakin valid, kira-kira itu. Jadi secara garis besar, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kontribusi SSM multi-method ini khususnya di dalam research cluster organisasi, ekonomi, dan society. Jadi capaian penelitian itu tetap dapat dilakukan ya, tanpa dihalangi kebutuhan ya, tatap muka secara fisik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berpotensi besar ya untuk menemukan novelty baru. Gitu. Karena memang dari beberapa literatur juga yang coba saya gali ya, di jurnal internasional itu minim ya yang menggunakan metode multi-method ini ya, SSM. Kemudian yang ketiga, memperkaya atau mengembangkan pengetahuan SSM konvensional itu sendiri ya. Jadi dia itu bisa semakin robust, membuat penelitian itu reliable dan valid ya. Kemudian sesuai ya dengan perkembangan organisasi ya di saat ini di era pandemi dan sebagainya, itu saya rasa sangat sesuai dan dapat digunakan di banyak lokus-lokus penelitian ya, termasuk di luar keilmuan sosiologi, ekonomi, mungkin komunikasi, itu juga sangat mungkin dilakukan. Baik, saya kira itu Mas Willy sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita ke diskusi ya barangkali ya. Barangkali ada masukan terkait, dan metode ini SSM based multi-method juga akan kita rancang untuk dijadikan pembelajaran di dalam action research, action learning ya, UIMOO. Baik, saya kira itu Mas Willy, saya kembalikan ke Mas Willy, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didit atas pencerahan dan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada para peserta. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan
dipersilahkan. Namun sebelum itu kami menyarankan kepada Bapak dan Ibu peserta, di kolom chat sudah ada link untuk absensi, mohon kesediaannya untuk mengisi absensi untuk bagian dari dokumentasi kami. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Didit dan telah memberikan pencerahan kepada kita semua betapa pentingnya mempelajari digitalisasi karena banyaknya perubahan pola-pola masyarakat saat ini, terutama di era pandemi, sehingga membutuhkan metode yang tepat, cocok, dan sesuai. Hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi akademisi yang tidak dapat dihindari lagi dalam mengembangkan keilmuannya, khususnya di ilmu sosiologi pada era digital saat ini. Untuk Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan dan sekalian mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti sosial media kami, di kolom chat juga sudah kami kirimkan link Instagram ISDG Sosio UI. Silakan barangkali Bapak Ibu, teman-teman semua ada yang mau berdiskusi ya terkait dengan metode SSM multi method ini. Jadi kalau kita lihat dari Hindel ya, Hindel 2011 itu, SSM itu memang sangat fleksibel ya, fleksibel. Meskipun dia itu paradigmanya interpretif, dekat dengan fenomenologi ya, karena mencoba menggali dari ini ya, problem owner ya, permasalahan. Silakan barangkali ini ya, Mas Willy izin ya, ini biar ya, barangkali ada yang dipersilakan Bapak Ibu, silakan. Nah. Atau mungkin ada tambahan dari Prof. Sudarsono, Prof. Barangkali ada ini, Prof. Masukan-masukan apa yang mungkin bisa. Bisa masih di mute ya. Sedang submit di SPAR, coba diberi contoh. Oh. Bagaimana operasi dari multi method itu? Oh iya, baik Prof. Ya, Prof, saya. Kebayang ya, Prof, biar kebayang ya. Baik, sudah terlihat ya, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan SSM based multi method ya yang sudah kami tuliskan ini bersama Prof. Sudarsono, Mas Uni, Mbak Yulia, dan Mas Mahari ya. Jadi kalau kita bisa lihat, ini sudah could be accepted. Jadi ada beberapa ini ya pertanyaan dari editor terkait data availability statement. Mungkin kita bisa langsung masuk ke ininya ya, artikelnya ya. Nah ini list of revision ya. Ini sudah sedikit ya. Sebelumnya banyak sekali dari komentar editor internasional terkait dengan pengembangan ini. Jadi pada awalnya kami men-state ini multi metodologi gitu. SSM based multi metodologi. Tapi kemudian di challenge ya oleh editor ya, oleh reviewer. Apanya yang metodologi gitu. Jadi TNA dan SNA ini lebih sekedar tool gitu. Nah, kemudian saya mencoba mencari beberapa referensi lagi. Oh ya, ternyata mungkin maksudnya yang ada di Mingers ya. Jadi posisi SNA dan TNA di dalam penelitian SSM based multi method ini sebagai alat ya. Tetap kerangka metodologinya menggunakan SSM. Ini kalau kita bisa lihat mungkin menggunakan ini ya,
gambarnya mungkin lebih jelas ya kalau menggunakan gambar ya. Saya juga menuliskan gambarnya ada di bawahnya attach. Nah ini dia. Yang kami namakan multi method ya, SSM based multi method. Nah, kami memposisikan TNA dan SNA itu di tahap ke-5. Gitu. Jadi tahap ke-5 ini untuk menggantikan realitas dunia nyata. Jadi di tahap 5 kami tidak kembali lagi ke lapangan untuk mengambil data, tetapi kita konfirmasi menggunakan text network analysis dan social network analysis. Sementara di tahapan yang lain masih menggunakan pola checkline. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana identifikasi sumber datanya. Jadi mengapa kemudian TNA dan SNA itu bisa menggantikan realitas dunia nyata? Nah ini kita bisa lihat, saya menganalisis kebijakan ya. Kebijakan di level makro. Jadi semua kebijakan kementerian terkait dengan bank soal ya. Kebetulan lokusnya terkait dengan bank soal. Itu kami TNA-kan. Kemudian di level meso juga kami TNA-kan. Di level mikro wawancara itu kami TNA-kan. Jadi 3 ini kami asumsikan ini sudah mencerminkan realitas dunia nyata. Jadi hasil model konseptual yang kami temukan, kami rancang, itu kami konfirmasi menggunakan TNA dan SNA. Sementara kalau SNA ini menarik juga, jadi menggunakan log harian activity. Jadi di pengembangan bank soal itu ada aplikasi yang setiap hari setiap user pasti login ya. Dia login, kemudian mengedit soal, kemudian mungkin menghapus dan sebagainya. Itu terekam semuanya di aplikasi. Nah ini kami sudah mendapatkan datanya dari 2017 sampai 2020. Nah itu tergambar. Kita beri menggunakan GAPI. Kemudian kita bisa menemukan jaringan struktur sosialnya menggunakan SNA. Nah, terbayang performance antara birokrat satu dengan birokrat yang lain itu bisa dibandingkan. Termasuk beberapa aktor-aktor lain yang tidak terlibat langsung ya, seperti guru, dosen dan sebagainya. Itu juga bisa menggunakan SNA ya. Nah, ini gambaran risk picture-nya ya. Gambaran risk picture masih menggunakan model checkline ya. Mikro, miso, makro. Nah, ini model konseptual. Model konseptual ini yang kami rancang untuk menjawab terkait dengan pertanyaan penelitian ya. Nah, ini kami mendasarkan model konseptual dari teori yang kami gunakan. Itu ada teorinya Beckert ya, Beckert 2010 diversity ya. Ada unsur koersif, mimesis, kemudian normatif yang mempengaruhi itu. Nah, ini gambaran TNA-nya. Jadi kita bisa lihat bagaimana di level makro, meso, dan mikro ya. Ini TNA ini dari aturan-aturan kelembagaan di level makro, di level meso juga aturan juknis, juklak itu saya gunakan termasuk wawancara. Nah ini kami gunakan di tahap 5 ya untuk membandingkan antara tadi ya, model konseptual yang ada. Apakah model konseptual itu kan sudah menghasilkan alternatif kebijakan? Apakah alternatif kebijakan di model konseptual itu kemudian tergambar di dalam TNA ini? Kalau ternyata tidak, berarti model konseptual, alternatif kebijakan di model konseptual itu relevan untuk diterapkan. Mengapa? Karena aturan-aturan sebelumnya belum mengarah ke sana. Nah, kira-kira itu ya ini model komparasinya. Nah, model-model yang lain banyak kalau kita lihat ya. Nah, ini adalah hasil analisis SNA gitu. Tapi tidak lihat seperti SNA pada umumnya ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya sama. Jadi ada struktur SNA yang rumit begitu ya. Jadi ada between centrality dan sebagainya. Tapi yang kami ambil hanya skala out degree dan in degree begitu. Nah, dengan menggunakan skala out degree dan in degree, kami bisa membandingkan ternyata performa birokrasi yang ada di dalam itu lebih rendah ya, terendah bahkan di sini dibanding performa aktor yang tidak terlibat langsungnya ada di luar ya. Jadi ada guru, ada dosen, itu dia di level middle ya. Sementara yang paling bagus performance-nya itu tim IT. Nah, ini yang
top performanya CIO. CIO itu Chief Information Officer ya, yang menjembatani antara kebutuhan birokrat dengan pengembang aplikasi yang ada di luar. Itu. Menarik. Ini saya gabungkan dengan ini apa? Hibridasi birokrasi. Itu barangkali mungkin ada pertanyaan atau mungkin silakan Mas Vivi. Ya, terima kasih Mas Didit. Pada Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ada hal-hal yang dirasa ingin ditanyakan atau dirasa mengganjal, ini tuh tentang apa, terus bagaimana prosedurnya, dipersilahkan. Kami akan mencoba untuk menjawabnya. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, kami berharap untuk para peserta mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Mas Didit share screen-nya ditutup dulu. Oh, iya siap. Iya. Ya, silakan. Iya. Mungkin ini kali Mas Didit. Ini kan anak-anak sosiologi ini kan apa yang namanya, terutama yang S1 ya, dari semester 4 ya, 4-5 itu mereka sudah mendapat serial metode gitu. Ini mudah-mudahan nanti memicu juga pertanyaan pertanyaan dari peserta yang lainnya. Mereka sudah dapat metode. Kan kita belajar metode serial kuantitatif itu sampai 1 tahun. Kemudian ada lagi penelitian kualitatif itu 2 semester gitu. Lalu dosennya di kualitatif ngajar ada yang namanya etnometodologi, ada juga yang discourse analysis, gitu kan, macam-macam lah gitu metodenya. Nah, mungkin apa sih yang menjadi ciri khas daripada SSM ini yang kemudian dalam satu konteks situasi atau masalah yang ini nggak bisa kalau nggak pakai SSM, gitu ya. Jadi ya kan kalau SSM itu lebih dekat tadi pendekatannya interpretif, berarti kan lebih dekat dengan metodologi kualitatif atau metode-metode seperti ya case study misalnya kayak gitu, itu kan banyak banget. Nah, tapi kan pertanyaannya kenapa sih sampai harus pakai SSM gitu loh? Kenapa nggak pakai yang lain aja? Penting banget sih harus pakai SSM. Betul. Terima kasih Bu Nadia. Jadi memang kelebihan dari SSM ini sudah dinyatakan ya oleh Ceklen ya, dan sudah teruji juga bahwa penggunaan SSM sangat cocok untuk problematika permasalahan yang rumit ya. Jadi mengapa demikian? Jadi meskipun interpretif ya hampir sama dengan case study, kemudian konstruktif ya, bersama dengan fenomenologi misalnya. Yang membuat dia berbeda adalah dia melihat dalam kerangka sistem thinking, gitu. Dan yang dicari oleh, yang dilihat oleh realitas SSM ini adalah human activity system, di mana human activity system itu apa yang orang pikirkan, apa yang orang lakukan, apa yang orang katakan, itu akan berakibat ya pada orang lain, gitu. Dan ini menjadi satu kerumitan tersendiri ya, kerumitan sistem tersendiri di mana kalau kita misalnya menggunakan case study, itu mungkin kita hanya baru dapat 1 layer ya. Sementara dengan menggunakan SSM karena kita berbasis sistem thinking, kita bisa potret ini di beberapa layer-layer ya. Jadi ada mungkin di level makro, di level meso, level mikro. Ini kita bisa betul-betul
menyelami itu ya, menggunakan modal human activity system itu tadi. Di level makro misalnya, kita bisa ambil human activity system dari para aktor-aktor yang ada di level makro. Misalkan kalau kita lihat di Kementerian Pendidikan ya, kebijakan Kementerian Pendidikan itu yang memproduksi adalah menteri. Jadi ketika menteri itu kemudian melihat bahwa oh ternyata ini mahasiswa perlu ada merdeka belajar. Coba di level meso dan mikro itu kan pasti akan berdampak ya. Bagaimana kampus-kampus menyiapkan itu, bagaimana sekolah-sekolah menyiapkan itu, ya kan? Ini gara-gara human activity system yang ada di dalam pemikirannya Mas Nadiem bahwa oh kita ini perlu ada perubahan ya, merdeka belajar ya. Hanya itu sebenarnya. Tapi kemudian ke bawah-bawahnya harus disiapkan anggaran, harus disiapkan banyak atribut-atribut lain yang kemudian berpengaruh terhadap tatanan sistem itu sendiri. Nah, SSM, salah satu keunggulan SSM adalah kita bisa memilih human activities fund yang kemudian kita bangun itu. Jadi emerge ya. Kita bisa bangun menjadi satu bangunan sistem yang kompleks yang kita bisa lihat gitu. Permasalahannya apa gitu. Nah, keunggulan lagi dari SSM ini memang dia lebih menekankan pada prosesnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Dar. Model itu bukan model yang ada di kualitatif dan kuantitatif, model-model yang mencerminkan realitas dunia, bukan. Tapi model itu adalah model epistemologi, bagaimana memproduksi pengetahuan. Gitu. Itu yang kemudian berbeda ya dengan metode-metode yang lain. Itu sih Bu mungkin barangkali yang ini. Ya, mungkin yang lain ini Mas ini dari Mas Ayas. Oh ya. Izin bertanya, dari Mas Ayas dari Sekolah Ilmu Lingkungan, apakah dalam tools atau metode validasi tahap kelima SSM ada kriteria tertentu untuk metode atau tools yang digunakan? Untuk Mas Ayas, apakah ingin berbicara langsung juga dipersilahkan, Mas? Boleh, silakan. Silakan Mas Ayas barangkali mau menyampaikan lebih detail. Iya. Izin tidak menyalakan kamera nggak apa-apa ya Mas ya? Oh silakan. Tidak apa-apa. Silakan. Iya. Jadi kebetulan saya lagi melakukan SSM juga tapi baru mulai begitu dan memang masih bingung gitu apa validasi itu kalau berdasarkan catatan kan yang contoh yang digunakan fokus group discussion dan semacamnya begitu ya. Apakah dan kemudian saya berdiskusi dengan teman saya bahwa sebenarnya nggak harus dengan fokus group, dengan apa saja bisa gitu validasinya. Tapi apakah ada kriteria tertentu yang bisa digunakan dari si metode ini yang bisa dianggap sebuah bentuk validasi atau sangat luas begitu, apa saja bisa dipakai begitu. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas Ayas atas pertanyaannya. Jadi kalau lihat tujuan dari multi-metode ini adalah salah satu bentuk dari validasi, begitu. Kalau kita baca Mingers 2021, metode-metode lain itu digunakan untuk memperkaya sehingga lebih reliable dan lebih valid. Jadi kalau di checkline mungkin kita FGD, kemudian kita kembali lagi ke lapangan dan sebagainya. Itu bisa juga diperkaya menggunakan metode-metode lain gitu. Nah, pendekatannya menjadi berbeda memang. Jadi dia lebih dikatakan sebagai pluralis metodologi gitu. Jadi pluralis metodologi itu adalah gabungan antara interpretif dengan positivis misalnya. Nah, ini bisa dilakukan. Kalau misalkan di penelitian kami yang tadi kami sampaikan itu kan terkait dengan TNA dan SNA, sebenarnya fungsinya juga untuk validasi dari temuan model konseptual yang sudah dirancang. Begitu. Jadi tidak ada ke lapangan lagi, tapi kita coba gali dari hasil analisa TNA dan SNA. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, apakah ada kriteria-kriteria tertentu? Ya tentu kriteria ini akan kembali ke metodenya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita melakukan TNA ya, kita harus lihat kriteria dari TNA ini apa. Misalnya di TNA itu kita perlu membangun korpus yang relevan. Korpus itu kumpulan pengetahuan yang relevan ya. Jadi kita perlu membangun itu misalnya. Nah, ini harus dipenuhi kriteria-kriterianya. Kemudian kita harus pilih
bahan-bahan juga, istilahnya peraturan-peraturan yang dia itu memang mencerminkan the whole system ya. Jadi semua sistem yang ada di situ kita harus capture. Nah, ini terkait dengan validitas juga. Jadi yang kita bandingkan itu kita bandingkan dengan sesuatu yang tepat ya, bukan sesuatu yang serampangan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi memang ada kriteria. Termasuk juga dengan SNA ya. SNA juga begitu. Jadi yang kemudian kita SNA-kan itu aktivitas-aktivitas yang bermakna. Jadi misalnya kalau di penelitian kami itu ketika user menggunakan login atau logout itu kan juga direkam ya oleh aplikasi ya. Itu otomatis kita akan keluarkan. Mengapa? Karena login dan logout ini tidak mencerminkan aktivitas yang bermakna gitu. Jadi aktivitas yang bermakna yang kita rekam, yang kita coba analisis SNA-nya adalah aktivitas misalkan mengedit soal, melihat soal, merating soal. Itu kalau di penelitian kami ya. Jadi memang kriteria dan validasinya itu kembali ke metode-metode itu sendiri. Jadi kalau misalkan mau menggunakan metode etnografi, ada juga penelitian ya di jurnal internasional. Etnografi itu digunakan untuk menggambarkan problematika di tahap 1 gitu. Nah, validasinya yang mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di metode etnografi. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Silakan Mas, barangkali ada respon. Ya, terima kasih banyak nih. Sebenarnya saya jadi pencerahan gitu Mas, karena sebelumnya itu belum masih sedikit gitu contoh-contoh yang penerapannya seperti dengan SNA dan kemudian PTNA yang tadi Mas gunakan begitu. Karena banyaknya kayak yang menggunakan metode-metode lapangan langsung begitu yang di jurnal-jurnal. Yeah. Dan dari sini kedapat gambaran begitu Mas bahwa tadi yang Mas bilang bahwa hal-hal yang signifikan yang bisa digunakan begitu di dalam dari data-datanya itu yang relevan dengan dengan real world condition dan framework-nya gitu. Ini masukan terima kasih banyak Mas ya. Sama-sama Mas Ayas. Sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ayas. Untuk Bapak dan Ibu yang lain juga jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Untuk rekan-rekan S1, S2, dan rekan-rekan lainnya juga jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Untuk didiskusikan misalkan ada problematika yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengkaji atau menggunakan SSM atau memahami SSM juga dipersilahkan. Juga kami mengingatkan bagi peserta pagi hari ini yang belum mengisi daftar absen untuk menjadi dokumentasi kami mohon kesediaannya untuk diisi terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu, jika ingin membuka-buka sosial media atau Instagram yang ada di kolom chat juga dipersilahkan terkait ingin memahami apa itu SDG yang digagas di Sosio UI, dipersilahkan juga. Untuk linknya ada di kolom chat. Silakan dikepoin untuk Instagramnya. Kayak event hari ini tuh Mas Didit sebenarnya jadi satu contoh yang sangat menarik ya untuk membahas tentang SSM ini ya. Tadi kan Mas Didit bilang tentang Human Activity System gitu ya. Ketika acara ini dibuat, event ini dibuat, tentu ada sebuah tujuan yang akan dicapai di dalam event ini gitu.
Tapi kemudian setiap kita dari peserta acara hari ini itu punya khas sendiri-sendiri itu kan. Ada yang motifnya adalah ya kayak tadi Mas Ayas, aku baru memulai nih apa namanya metode SSM gitu ya di dalam penelitianku sendiri. Jadi aku datang tuh sebenarnya pengen taunya yang bagian ini dari Mas Didit gitu. Tapi mungkin saya nggak tahu juga ini karena di balik kamera kita nggak tahu ya Mas Didit ya. Kita bisa berpikir juga bahkan walaupun kameranya on pun gitu ya. Kan nggak pernah ada yang tahu tuh human activity systems tuh di dalam pikiran kita tuh. Kemudian ada juga yang berpikir, kayaknya aku pengen tahu deh tips-tips caranya supaya bisa masuk jurnal terindeks tuh kayak gimana sih kayak Mas Didit. Ada juga kan yang datang ke ruangan ini dengan seperti itu. Terus ada juga mungkin yang pengen taunya ya hal yang lain juga, misalnya. Kayaknya pengen kenalan sama Mas Didit. Jadi itu ya mungkin ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita bekerja, proses di dalam sebuah organisasi gitu. Apalagi kayak Mas Didit tadi melihatnya kan di multi layer ya, di beberapa layer mulai dari mikro sampai dengan makro gitu kan. Setiap orang itu meng-create dia punya human activity system sendiri dan dia punya purposeful activity sebenarnya gitu kan terhadap satu proses terjadi yang sama. Jadi saya terpikir bahwa mungkin Jacqueline dulu kayak gitu ya, terpikir ya kalau dia masuk pabrik gitu. Pabrik itu kan sebenarnya satu proses rutin yang sangat rigid ya prosesnya kan, from input to output gitu, di tengahnya ada proses gitu kan. Dan kalau kita pergi ke pabrik-pabrik kayak mobil, elektronik itu kan semuanya sebenarnya rigid. Dan kalau manusia itu anggaplah nggak punya khas tadi, nggak punya human activity system gitu, mungkin tidak ada bentuk-bentuk error atau konflik di dalam pekerjaan melihat bagaimana sistem itu berjalan. Jadi soalnya nih khas nih kan kayak magic gitu loh Mas, dia kan nggak bisa kita lihat ya. Kalau iya betul, dia ada di dalam ya Mbak. Iya, kalau hard system itu kan kita bisa lihat ininya, manifestasinya, bentuknya kan gitu. Tapi kalau soft system gitu kan, itu something inside. Dan tadi ya kemampuan daripada teman-teman peneliti atau praktisi daripada SSM ini tadi mengungkap khas dari setiap orang yang ada di dalam sistem yang sama gitu, hard system yang sama gitu. Tuh. Iya, menarik Mbak. Memang menggali apa yang ada di dalam itu susah ya Mbak. Susah. Tapi kalau misalkan kita bisa ini ya, kalau misalkan dari pemberitaan gitu ya, misalkan kita mau nyari aktor-aktor sosial itu ya, kita ikutin aja apa yang diomongin. Kira-kira, oh ternyata ngomongin itu lagi. Misalkan mix and match antara pendidikan dengan industri pendidikan dan industri. Nah ini menarik ya. Jadi kalau kajian-kajiannya itu bisa, oh ternyata khas yang relevan tuh ini gitu. Itu kita bisa lihat juga ya ininya ya. Tapi memang kalau untuk barangkali aktor-aktor yang misalnya memang tidak ada di pemberitaan, tidak ada di media digital ya, kita memang harus ini ya Mbak ya. Jadi harus tanya kualitatif gitu ya, memang kita gali, kita dalami apa sih maksudnya ini khasnya apa saja sih misalnya gitu ya kira-kira ya. Iya. Pernyataan di mana? Pernyataan di Twitter kah, di Facebook kah, itu kan sebenarnya merepresentasi daripada human activity system seseorang gitu ya. Betul. Betul. Jadi memang bisa terlihat di media sosial juga bisa terlihat. Kita bisa lacak ya, kira-kira dia itu lebih cenderung kemana ya, sentimennya bisa ke kiri atau ke kanan gitu kan. Misalkan ada topik gitu kan, kita bisa lihat ya. Bagaimana keajekan itu ya. Itu salah satu bentuk juga untuk mencari ini human activity system ya. Iya, benar sekali. Iya. Dan problematik. Iya. Kalau kita lihat di sosial media itu problematik sekali karena semua orang punya purposeful activities-nya sendiri, kemudian dia punya cara pandang sendiri terhadap satu fenomena yang sama. Iya. Menarik. Mungkin ada yang mau membagikan pengalamannya terkait dengan penelitian SSM atau
atau pengalamannya dalam memahami SSM barangkali? Bapak Ibu, teman-teman semuanya barangkali ada. Baik, Mas Didit, ini dari Mas Wahyudi. Izin bertanya, jika boleh sebagai ilustrasi, mungkin bisa dipaparkan setiap tahapan SSM multimetode dalam penelitian yang Mas dan tim lakukan. Oh iya, bisa ya. Jadi SSM multimetode mungkin yang tadi ya saya paparkan tadi ya. Coba saya berikan tahapannya ya. Silakan jika Mas Wahyudi ingin berbicara langsung juga dipersilakan, Mas. Iya, tidak apa-apa, Mas. Oke, izin share screen lagi ya untuk bisa menjelaskan terkait dengan pertanyaan Mas Wahyudi ya. Jadi ini sudah terlihat ya tahapan multimetode SSM yang sudah kami lakukan terkait dengan penelitian. Jadi penelitian ini itu tentang divergensi institusional pengembangan bank soal. Jadi bank soal itu ada di Pusmenjar Kemdikbud, pengelolaan bank soal, terhadap hibridasi birokrasi ya. Jadi kami melihat bahwa hibridasi birokrasi ini disebabkan oleh divergensi institusional menggunakan teorinya Becker. Nah, tahapan-tahapan yang kami lakukan menggunakan SSM multimetode ini, yang pertama sama ya dengan Jackline ya. Jadi kita mendefinisikan situasi problematik ya. Kita lihat bahwa transformasi digital jadi terjadi di bank soal. Jadi dulunya bank soal itu pengelolaannya menggunakan paper base, ya, paper base, kemudian dia transformasi menjadi digital base. Nah, digital base dalam bentuk aplikasi. Tetapi orang-orang yang ada di dalamnya, yang terlibat di dalam transformasi ini, itu mempunyai problematika masing-masing. Gitu. Jadi saya mewawancarai beberapa para problem owner ya, bahwa mereka itu mengalami masalah dengan transformasi digital ini. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan itu berbeda-beda ya. Di mana dengan adanya penggunaan aplikasi baru, itu sangat berpengaruh ya dari latar belakangnya dia, kemudian latar pendidikannya dia, gitu ya. Itu mempengaruhi apakah dia adaptif terhadap transformasi digital atau tidak, gitu. Sehingga problematikanya itu ada keragaman ini. Ada yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, ada yang tidak, gitu. Kemudian ada kaitannya dengan beban pekerjaan yang dia lebih dibebankan pada teman-teman yang adaptif terhadap digital, yaitu teman-teman yang lebih muda. Nah, itu dibebankan ke mereka begitu. Nah, ini ada problematika, ada HAS tadi, Human Activity System yang purposeful gitu. Nah, kemudian dari problematika permasalahan yang ada di level meso ya, meso mikro sebenarnya ini. Permasalahan awal itu saya mengcapture-nya di meso mikro. Itu kemudian saya gambarkan menjadi risk picture. Jadi keterangan-keterangan yang ada di level meso mikro tadi kemudian saya jabarkan, oh ternyata ada kaitannya juga dengan makro. Karena di situ ada pengaruh dari organisasi luar, ada ITS, ada TOEIC, ada ITS itu yang TOEFL ya. Kemudian ada Acer itu untuk yang PISA. Jadi itu bahasanya memang organisasi untuk pengembangan bank soal ya. Hanya untuk yang PISA itu kan skalanya nasional, internasional. Kalau yang ini Pusmenjar ini skalanya nasional. Nah, itu ternyata tergambar itu dari wawancara mendalam yang saya lakukan itu menggambarkan level-level makro, kemudian level meso dan mikro, detailnya seperti
Seperti yang tadi dilihat juga ya, risk picture-nya ada 3 level. Nah, setelah itu kemudian kami memilih human activity system yang relevan apa begitu. Nah, human activity yang relevan itu sepertinya human activity-nya dari pimpinan. Jadi dari pimpinan itu kita menggunakan PQR ya, tekniknya ya. Melakukan apa, melalui apa, menghasilkan apa tujuannya gitu. Nah, dari pimpinan kita temukan bahwa pimpinan itu adanya keinginan untuk melakukan transformasi digital. Jadi dari yang tadinya paper based, pengelolaan soal paper based menjadi digital. Nah, melalui aplikasi siap Q-nya. Kemudian R-nya agar tata kelola organisasi yang ada di situ menjadi semakin efektif, efisien gitu ya, tepat sasaran, tepat anggaran, kira-kira begitu ya. Nah, dari situ kemudian saya menerjemahkan HAS itu dianalisis dulu menggunakan 3E ya, efikasi, kemudian efisiensi, dan efectivity ya. Nah, itu apakah relevan ya? Kemudian kita terjemahkan itu ke model konseptual begitu. Jadi kita ini pilah-pilah mana yang existing yang sudah ada, mana yang mencoba kita tawarkan. Jadi dari tahapan model konseptual yang mungkin bisa dilihat di sini juga ya gambarnya ya, barangkali biar bisa kebayang ya. Ini risk picture. Nah, ini model konseptual ini. Ini kami membagi ada dua area ya. Area yang dia itu existing, yang memang sudah ada gitu dan dijalankan, saat ini juga dijalankan, dan area yang tidak, yang belum gitu. Nah, area-area yang belum ini saya ambil dari pemahaman teori ya. Teori kira-kira secara koersif itu misalnya bahwa aturan-aturan itu harus ada menekan para birokrat untuk berubah begitu. Jadi kalau aturannya saja tidak ada, maka bagaimana mereka bisa berubah menjadi digital begitu. Dia pasti akan divergen lagi gitu. Jadi perlu ada aturan-aturan. Itu salah satu contoh dari yang bisa saya tempatkan di model konseptual ini. Jadi model konseptual ini menggambarkan apa yang existing dan apa yang non existing. Nah, kemudian setelah itu di tahap 5, jadi di tahap 5 ini kami membandingkan hasil dari model konseptual yang ada dengan data-data hasil analisa TNA dan SNA. Begitu. Tidak kembali ke lapangan, tetapi kita hanya cukup menggunakan data-data analisa regulasi kebijakan. Mengapa begitu? Karena logiknya adalah para birokrat itu dia diatur oleh tata kelola organisasi ya. Kalau misalkan dia tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, secara otomatis dia akan mendapatkan sanksi. Baik itu mungkin sanksi lisan, mungkin peringatan 1, peringatan 2, ya kan. Jadi mereka pasti harus patuh terhadap aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itulah yang harusnya mengatur. Gitu. Maka kita bisa lihat terkait dengan transformasi digital ini aturan-aturannya seperti apa. Gitu. Nah, setelah dianalisis ya, mulai dari level makro, meso, ya kan, ternyata aturan-aturan ini tidak spesifik menyebutkan terkait dengan transformasi digital. Tuh, khas yang tadi diharapkan itu tidak menyebutkan itu. Nah, berarti kita bisa katakan memang, nah nanti bisa dijadikan rekomendasi tindakan di tahap 6 bahwa perlunya aturan-aturan yang lebih spesifik menyatakan adanya transformasi digital. Jadi ini satu rangkaian yang logik ya sebenarnya ya. Jadi SSM itu bukan sesuatu yang entah dari mana gitu ya, tetapi sesuatu yang logik, tahapan-tahapan yang meskipun dia interpretif ya, tapi dia itu ada tahapan-tahapannya yang ketika kita jalani itu bisa mempermudah kita untuk mengidentifikasi ya bagaimana realitas dunia nyata itu dibangun. Nah, sampai kemudian di tahap 6, nah ini selesai ya sampai kami mengeluarkan rekomendasi kebijakan gitu. Nah, rekomendasi kebijakan ini bisa diterapkan oleh organisasi ya, termasuk sebagai pengembangan pengetahuan. Begitu. Mungkin itu jawaban saya, Mas. Saya stop share ya. Mas Wahyudi. Terima kasih Mas. Jadi yeah. Silakan Mas Wahyudi jika ada tanggapan. Baik, lagi sakit gigi Mas Wahyudi. Baik, terima kasih ya. Semoga jawabannya bisa ini ya, bisa
setidaknya memberikan gambaran bagaimana sih praktek SSM itu di area RC02 ya, atau mungkin di pengetahuan yang lain ya. Karena memang SSM ini juga banyak diterapkan di dunia-dunia kedokteran ya. Dunia kedokteran, kemudian dunia IT ya, sistem informasi itu banyak sekali ya. Termasuk tulisan Mingers itu sebenarnya penelitian untuk information system ya. Begitu. Tapi kita bisa manfaatkan SSM ini ke area sosiologi juga ya. Karena SSM sendiri juga dasar filosofinya dari Weber ya. Dari Weber juga ya. Bagaimana melihat realitas dari Weber ya. Bukan seperti hard system yang dari Durkheim. Jadi masih ada saudara juga dengan sosiologi. Ini memang luar biasa ini. Silahkan barangkali. Silakan. Oh ya, berarti di tahap awal ada wawancara terlebih dahulu. Betul, betul. Di tahap awal ada wawancara terlebih dahulu untuk mencari tadi human activity system ya. Jadi karena tetap ya SSM based multi method itu tidak meninggalkan SSM-nya ya. Jadi dia tetap menggunakan wawancara itu untuk menggali tadi human activity system. Tapi tanpa wawancara pun menarik sebenarnya, itu bisa didalami tergantung dari konteks penelitiannya yang mau diteliti apa ya. Termasuk misalnya kalau kita menggunakan SSM ini di media sosial ya, itu bisa juga. Bahkan yang saya temukan ada juga naskah Hindel ya, jadi artikelnya Hindel tahun 2007, dia meng-SSM-kan teks ya. Jadi teks itu dicari aktor-aktornya, jadi tidak melalui wawancara. Ya misalkan ada teks misalnya pemberitaan atau apa ya secara concise ya kita kumpulkan. Nah kemudian dari situ dianalisis itu problem owner-nya siapa, kemudian nanti khasnya juga dari situ tanpa menggunakan wawancara. Hindel yang sudah pernah melakukan itu. Jadi varian SSM ini memang banyak ya, banyak. Begitu. Iya, silakan terima kasih Mas Didit untuk pencerahannya kepada kita semua. Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau kira-kira ingin didiskusikan pada kita semua. Ya, kami masih menunggu pertanyaan atau diskusi dari Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Atau ingin menanyakan bagaimana prosedur teknis jika kami tertarik untuk mempelajari action research dan action learning ini, bagaimana Mas Didit? Menarik ya. Kalau tidak salah kan ini bagian juga dari kuliah MOOC ya. Jadi mungkin bisa mendaftar di situ barangkali ya. Jadi memang nanti lebih detail sekitar ada 16 kali pertemuan ya yang membahas SSM ini mulai dari bagaimana mencari human activity system, bagaimana realitas SSM dibangun, kemudian bagaimana memilih sistemnya, bagaimana membangun model konseptual, itu nanti dibahas di mata kuliah ARAL itu sendiri. Untuk mata kuliah tersebut dikhususkan untuk Prodi S1, S2 atau semuanya? Atau untuk umum juga? Mungkin Bu Nadia bisa membantu Bu untuk bisa ini. Ya, ini memang kalau untuk teman-teman S1 agak jauh lebih leluasa ya, karena SDJ ini memang program dari Merdeka Belajar untuk program S1. Di S2 kan Merdeka Belajarnya belum begitu terasa ya, mengambil lintas universitas atau kegiatan di luar program studi. Tapi jangan berkecil hati, teman-teman S2 pasca yang tertarik untuk kemudian mencari tahu tentang SSM akan ada di sesi mata kuliah pemodelan sosial gitu. Jadi nanti akan ada di session di sana. Nah, nanti kalau mau risetnya ya mungkin nanti diskusinya di RC02 ya Mas Didit ya. Kita betul. Ada cluster riset sendiri yang membahas mengenai ini. Gitu. Menarik. Saya masih ingat Bu, jadi memang saya mengenal SSM ini dari permodelan sosial ya, Bu Nadia waktu itu.
Terima kasih nih Bu Nadia. Berenang akhirnya saya. Akhirnya berenang ya, waktu itu cuman coba ciplak-cipluk di pinggir. Akhirnya berenang, luar biasa Mas Didit. Ya gitu Mas Willy. Jadi untuk teman-teman pasca akan dapat di pemodelan sosial, dan kemudian kalau mau diskusi seperti ini lebih lanjut, kan tadi Prof. Dar sudah membuka acara hari ini bahwa SSM ini adalah bagian daripada yang dilihat di poin yang dilihat highlight daripada RC02 gitu. Jadi no worries, selalu akan ada media untuk kita bisa diskusi tentang metode ini. Ya, terima kasih Bu Nadia dan Mas Didit. Jadi untuk saat ini lebih leluasa di prodi S1 ya. Tapi untuk prodi S2 tidak perlu khawatir, karena jika ingin mendalami secara khusus ada di pembelajaran pemodelan sosial. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kami masih menunggu diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami, dipersilahkan. Sambil menunggu, bagi yang belum mengisi daftar hadir atau ingin melihat atau ingin memfollow Instagram kami, juga ada di link chat, dipersilahkan untuk mengikuti kebaruan-kebaruan atau program-program yang kami selenggarakan di SDGs. Ada di sosial media kami di Instagram yang telah kami kirimkan linknya di kolom chat. Dipersilakan. Izin tanya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, dipersilakan. Ya, maaf ya, saya nggak on kan ya, Iya, kameranya. tidak apa-apa. Terima kasih, saya Yusuf Kristiadi, mahasiswa S3 SIL UI. Ini yang saya mau tanyakan, ini bagaimana SSM atau teknis TNA SNA itu menggantikan wawancara ke dunia nyata. Ini masalahnya kan pandemi ya, jadi ada keterbatasan atau kendala yang tidak bisa turun ke lapangan. Makanya mungkin kita replace. Saya setelah saya mendengarkan webinar ini, saya ada bayangan bagaimana menggeser penelitian saya untuk meneliti perilaku masyarakat. Ya, kebetulan saya juga dibimbing oleh Pak Herdis, ya Dr. Herdis di SIL, untuk meneliti perilaku masyarakat di DKI Jakarta ya. Nah, itu saya geser ke sosial media. Apakah respondennya itu tergantikan atau tervalidasi antara responden dunia nyata dan responden digital, gitu Pak Didit. Ini kebetulan saya panggilannya Didit juga nih kalau di rumah. Iya. Jadi kita sama-sama Didit, Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Didit ya, terima kasih. Jadi memang posisi TNA dan SNA di penelitian kami itu bisa menggantikan realitas dunia nyata. Yang pertama memang karena secara teoritik itu mendukung, Pak. Gitu. Jadi yang barangkali nanti perlu dilihat dasar teori yang nanti digunakan itu support atau tidak. Jadi kalau di kami memang secara teoritik itu aturan-aturan itu secara koersif itu akan mengatur individu begitu. Jadi yang mau kita bandingkan apakah kemudian hasil dari model konseptual itu dicocokkan dengan aturan-aturannya begitu. Nah ini kalau misalkan memang Pak Didit mau menggeser ya
terkait dengan yang tadinya mungkin tatap muka ya, kemudian digantikan di media sosial, barangkali nanti bisa dikuatkan terlebih dahulu teori yang digunakan, Pak. Karena kalau kita lihat karakteristik SNA ini kan dia menganalisis tentang kekuatan nodes misalnya ya. Jadi terkait dari satu nodes dengan nodes yang lain tuh relasinya seperti apa ya, kira-kira itu. Memang topnya memang mau melihat konteks asimetrisnya misalnya, itu sangat memungkinkan, Pak. Jadi asimetris berarti memang bagaimana si kuat, bagaimana si lemah, bagaimana si middle, kira-kira itu ya. Yeah. Itu kan itu bisa sangat bisa untuk dijadikan konteks the whole system ya. Karena memang ya dengan modal sosial media dan SNA itu cukup untuk menggambarkan semuanya. Jadi saya rasa Pak memang yang perlu dicari sebelumnya adalah bagaimana relevansi teori yang digunakan terhadap pengambilan datanya gitu. Ya, kebetulan saya sudah membuat DOV-nya ya, definisi operation variabelnya, dan yang akan saya teliti itu dimensinya pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi perilaku stakeholder sebenarnya nih yang saya mau lihat, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Nah, takutnya saya kalau saya crawling di dunia media sosial itu nggak tepat gitu ya, nggak tervalidasi atau tidak tergantikan. Validasinya apa Pak kira-kira ya Pak? Di media sosial untuk validasi itu kita bisa gunakan dari lacak akun-akunnya itu sendiri Pak. Jadi misalkan begini, jadi akun itu kan bisa saja bot atau tidak bot ya. Kita kalau di dunia media itu kan kadang terkenal dengan buzzer dan sebagainya gitu ya. Nah ini kita bisa lihat karakteristiknya. Kalau misalkan misalnya dia followernya cuma sedikit ya, tapi dia mengeluarkan statement-statement yang sama. Nah ini patut dicurigai ya. Nah ini kita bisa lihat juga kaitannya menggunakan SNA. Jadi itu ada di SNA itu kan ada kita bisa di GAP itu ada ini ya, giant komponen ya. Jadi kita menyisakan komponen-komponen yang tidak relevan itu dibuang ya. Itu salah satu bagian dari validasi juga, validasi jaringan juga, gitu Pak. Nah lebih lanjut ya kita secara kualitatif ya memang kita lihat tuh satu-satu kira-kira nodes ini memang betul-betul real tidak. Itu barangkali setelah kita running struktur sosial networknya ya. Kira-kira itu sih Pak caranya. Baik. Tadi saya telah join 15 menit mungkin. Kira-kira software apa ya yang TNA dan SNA yang mungkin bisa saya pakai, Pak? Kalau kami biasanya menggunakan GAPI, Pak, untuk SNA dan TNA. Iya, GAPI. Oh ya, saya sudah punya itu. Oh, iya. Nanti saya akan gunakan. Iya. Mungkin ini di sini ada Prof. Sudarsono, barangkali ada tambahan, Prof, terkait dengan bagaimana tambahkan sedikit. Ya, silakan. Ya. Pertama, SSM based multi method itu tetap berakar pada soft system methodology. Dan soft system methodology itu memperlakukan dunia nyata sebagai holon. Ya, holonik. Sesuatu hal yang messy. Ya. Dan itu memang berbeda dengan positivis. Karena SSM based action research dan SSM based multi method ini adalah dalam rangka atau dalam kerangka experience based knowledge, pembentukan pengetahuan berdasarkan pengalaman, bukan natural science like knowledge. Nah, kalau natural science like knowledge positivis itu dunia nyata bisa di breakdown di dalam variabel. 5 variabel, 10 variabel, bahkan 50 variabel. Sama-sama sistem thinking, katakanlah sistem dynamics. Sistem dynamics itu memperlakukan dunia nyata ya, yang dapat di breakdown ke dalam variabel. Walaupun hubungan antar variabelnya itu causality, ya, bukan linear. Ya, A mempengaruhi B, sekaligus B mempengaruhi A,
dan ada sistem building blocks yang disebut reinforcing dan balancing. Itulah hard system, ya, berdasar-dasar natural science like knowledge. Maka di dalam hard system, dalam positivis, itu ukurannya adalah repeatability. Ya, seperti juga dalam laboratorium bisa diulang oleh peneliti yang lain. Sedangkan action research, SSM-based action research, termasuk juga SSM-based multi-methods, itu tidak memperlakukan dunia nyata dalam bentuk variables. Dan oleh sebab itu memang tidak menuntut repeatability seperti positive science, tapi yang disebut recoverability. Recoverability, semua bisa dilacak oleh peneliti yang lain karena itu harus dideclare. Ya, ini pengalaman yang juga yang baru dilakukan oleh Pak Didit ini, itu harus mendeclare, membuat data availability statement. Itu sebenarnya dalam rangka recoverability. Tidak perlu harus repeatability seperti positive science. Nah, dengan demikian termasuk validasinya seperti apa? Tadi validasinya dengan berbagai teknik pengumpulan data. Nah, kalau sekarang dalam termasuk karena multi methods, termasuk juga digital data di dalamnya, digital research di dalamnya, itu berbagai teknik pelacakan dari sumber-sumber data. Nah, jadi itu bedanya. Oleh sebab itu kalau tadi Pak Didit yang satunya ini, yang SIL ini, sudah melakukan definisi operasional variables. Nah, itu masih dalam kerangka positive science. Kalau dalam kerangka SSM-based action research sudah tidak bicara lagi variables. Karena kita tidak membreakdown dunia nyata dalam variables, tapi dalam whole. Messi tadi. Nah, nanti di dalam tahap 2-3 ada pemilihan human activity system tunggal di dalam human activity systems unlimited. Seperti juga kita mengambil sampel dari populasi. Nah, itu di teknik tahap 3 dan 4. Demikian saya kira tambahan saya. Wah, terima kasih, Prof. Silakan. Willy, lanjut lagi. Terima kasih Pak Didit dan Pak Didit serta Profesor Sudarsono yang membantu untuk mencerahkan bagaimana SSM itu tidak menuntut repeatability tapi membentuk recoverability seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin didiskusikan kepada kami atau ingin ditanyakan, yang ingin diketahui dipersilahkan juga. Atau mungkin Pak Didit ingin menambahkan sesuatu yang dari SIL atau ingin mengomentari atau merespon, dipersilakan juga, tidak apa-apa Pak. Baik, ya kebetulan saya juga memakai sistem thinking Pak dengan driver pressure state DPSIR ya, impact, dan ini untuk melihat lingkungan DKI Jakarta. Jadi ya memang ya ini positive science, jadi saya masuk di variabel. Jadi ini saya ada pencerahan baik sekali hari ini. Jadi mungkin saya akan coba nanti akan rubah proposal riset saya. Jadi saya propose dulu tapi dengan ke promotor saya ya nanti. Bersama Pak Herdis. Jadi nanti begini Pak Didit, Bapak bisa menempuh 2 cara. Baik, Pak. Cara pertama SSM-based multi-method juga namanya, kalau memang mau disebut seperti itu, yaitu memasukkan atau menginsert
positive science-nya, hard system-nya di tahap 1 atau tahap 5. Seperti juga Pak Didit itu memasukkan digital method-nya di tahap 5. Sekarang sedang percobaan digital method di tahap 1. Yang tadi sudah diindikasikan bagaimana membuat rich picture diawali dengan pengolahan data digital. Itu sedang dalam uji coba. Nah, kalau Bapak sudah memiliki kerangka dan data juga hard science dalam bentuk variables, maka tekniknya dimasukkan di tahap 2 atau tahap 5. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa menempuh cara membaca tulisan-tulisan, ada tulisan orang Brazil itu atau Argentina, itu SSDM namanya, Soft System Dynamics Methodology. Nah, itu kombinasi langsung di dalam pentahapan sebenarnya SSM, tapi digabung dengan System Dynamics. Itu Soft System Dynamic Methodology. Nah, tapi saya tidak terlalu sreg dengan teknik ini karena itu tidak sejalan dengan apa yang disebut Uchiyama, di mana SSM itu selalu bergerak di 2 level. Level reality, tahap 1, 2, 5, 6, 7, dan level actuality, atau level Weberian ideal type, tahap 3, 4. Nah, itu kalau soft system dynamic methodology, itu agak dicampur itu. Karena sistem dynamics-nya ditaruh di tahap actuality, itu bagi saya tidak terlalu masuk akal. Karena prinsip actuality itu adalah intellectual construct. Semua data ditaruh di kepala kita, seperti Weber itu. Nah, sementara yang data reality, seperti diolah dalam sistem dynamics, dengan HP atau dengan bahkan kuantitatif, itu bisa dimasukkan di tahap 1, 2, 5, 1, 2, atau 5. Jadi itu yang nanti bisa ditempuh, Pak Didi. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima. Silakan. Ya, memang tidak terselesaikan, tapi nanti mungkin saya bertahap ya. Mungkin saya bisa diskusi dengan Pak Didit dan Prof. Sudarsono mungkin nanti dalam perjalanan. Ya, baik. Terima kasih Pak Willy. Ya, terima kasih Pak Didit dari SIL, Profesor Sudarsono. Masih kita lanjutkan untuk diskusi pagi hari ini. Jika ada peserta yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Masih kami tunggu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang tercerahkan? Masih kami tunggu, silakan. Atau memang sudah dicukupkan? Satu lagi mungkin rekaman webinar ini apakah bisa kami dapatkan? Baik, untuk rekamannya nanti kami akan tanyakan ke manajemen terlebih dahulu. Iya. Yang telat tadi saya bisa ini mendapatkan infonya. Adis mau tanya, Adis Tesa. Masih termute, Mbak Adis. Masih termute, Mbak Adis. Ya. Masih termute, mohon maaf Mbak Adis Tesa. Mic-nya Adis mungkin masih termute ya? Iya. Unmute dulu ya, Mbak Adis. Belum terdengar. Atau mungkin di chat bisa. Di chat kali.
Silakan Bapak dan Ibu, kami masih tunggu diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Terputus. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain, atau bagaimana Prof? Apakah dicukupkan sampai sini Prof? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup. Baik, jika memang seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruang virtual siang hari ini dan juga partisipasinya dalam kegiatan workshop Action Research and Action Learning sebagai salah satu bagian SDG pada program Merdeka Belajar yang diselenggarakan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Sebelumnya juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan workshop hari ini. Akhir kata saya menutup acara workshop hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Sudarsono, Mas Didit selaku pemateri, Bu Nadia, dan Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Terima kasih, selamat siang, selamat berakhir pekan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.